Dengan mengendarai sepeda motor, para ibu-ibu mendatangi Polres Nganjuk. Kedatangan para ibu-ibu tersebut guna mempertanyakan kejelasan kasus penggelapan dana Koperasi Jaya Makmur Pabrik Sampurna yang berada di Kelurahan Kuyangan Nganjuk. Kedelapan ibu-ibu karyawan yang juga anggota koperasi mendatangi Polres Nganjuk guna menemui Kasat Reskrim mempertanyakan perkembangan kasus tersebut. Pasalnya, kasus penggelapan dana koperasi milik Pabrik Sampurna tersebut sudah dilaporkan ke Polres Nganjuk serta ditangani oleh Polres Nganjuk sejak tahun 2016 lalu. Namun diketahui di tahun 2020 ini baru ditetapkan 2 tersangka. Kedua tersangka yang ditetapkan Polres Nganjuk tersebut berinisial W dan S yang tak lain merupakan pengurus Koperasi Jaya Makmur milik Pabrik Sampurna. Kedua tersangka sebelumnya menjabat ketua serta bendahara koperasi. Menurut Munciati, anggota Koperasi Jaya Makmur, kedatangan para ibu-ibu karyawan anggota koperasi tersebut guna mempertanyakan perkembangan kasus penggelapan dana koperasi kepada kepolisian, serta mereka juga membawa bukti laporan dan bukti-bukti dari pihak bank serta dokumen koperasi. Para anggota tersebut meminta kepolisian agar cepat tanggap dalam menangani kasus tersebut, dikarenakan banyak yang menjadi korban. Total dana yang digelapkan mencapai 766 juta rupiah. Yang itu kita lapor bersama-sama anggota. Dari pihak kepolisian kita ditolak bahwa katanya koperasi kita amburadul. Jadi kita disuruh pulang, besok disuruh kembali lagi jam 9. Akhirnya karena sore itu bersama anggota kita ditolak, kita menyewa pengacara. Akhirnya pada jam 9 itu kita bersama pengacara di sini, dan di sini saya pun ditolak karena katanya bukti-bukti saya itu tidak ada yang kuat untuk dilakukan ini. Kemudian saya dipanggil ke ruangan pasar untuk diadakan mediasi bersama-sama seluruh kepolisian bahwa kalau ini tidak diterima kita mau lapor ke Polda. Akhirnya kita diterima dengan bukti 23 penarikan di Bank Jatim itu. Sehingga yang kita laporkan memang 23, tapi sebenarnya yang kita cari adalah pertanggungjawaban pengurus pada tahun 2015 yang terbukti selisih 766 yang kita panggil auditor independen. Waktu itu kenapa Bu? Amburadulnya dikatakan sama kepolisian seperti apa? Ya katanya koperasi kok kayak gini, koperasi itu tidak seperti ini, pokoknya ini tidak ada bukti nih sama sekali, dan ini tidak bisa ini. Kalau letak koperasinya sendiri di mana Bu? Di dalam perusahaan. Ibu bisa dijelaskan terkait dengan kenapa kok penanganannya begitu lama ini menurut kepolisian? Kalau menurut kepolisian, pertama karena kita buktinya belum kuat. Tapi kalau 23 itu sudah kuat sejak awal. Saya sudah bilang, kalau yang 766 karena lemahnya belum ada auditor alasan itu. Tapi setelah ada auditor itu pun masih kita dilama-lama lagi, diombang-ambingkan lagi, kurang rat asli, kita kasih rat asli, kurang lagi. Malah saya waktu itu mau BAP ya ke Kalimantan yang namanya petugas itu, kita dituntut juga BAP ke sana, harus biaya seperti itu. Jadi kita diumbang-ambingkan selama ini menjadi sangat lama itu karena ini dari pihak kepolisian sendiri. Terus harapannya Ibu? Harapannya itu ya satu, apa Cang? Harapanmu kok? Semoga di tahun ini kasusnya bisa terungkap. Kasus Pengen mudah yang melakukan penyimpangan yang dieksekusi. di proses. Ya. Menurut Kasat Reskrim Polres Nganjuk, Ibtu Nikolas Bagas Yudi Kurnia, kedatangan para ibu-ibu tersebut guna mempertanyakan perkembangan kasus koperasi yang sedang ditanganinya. Menurutnya, sementara ini perkembangan kasus penggelapan dana koperasi senilai 766 juta rupiah tersebut sudah menetapkan 2 tersangka yang tak lain merupakan ketua serta bendahara Koperasi Jaya Makmur. Ditanya terkait kedua tersangka yang tak ditahan, Kasat menjelaskan salah satu tersangka sedang dalam keadaan hamil. Kasus penggelapan dana koperasi ini seperti apa? Ya, perkara ini beberapa minggu yang lalu sudah kita gelarkan dan sudah kita konstruksikan perkaranya, dan pada minggu lalu kita sudah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap 2 orang terlapor yang posisinya sebagai pengurus di struktur organisasi koperasi. Laporan sudah
dari tahun berapa dan sekarang baru Ya, proses? laporannya sekira tahun 2016 atau 2017. Yang membuat perkembangan kasus ini agak begitu lama itu seperti apa, Nan? Ya, karena dari penyidik tentu fokus kepada pengumpulan alat bukti, dan ini tidak mudah karena barang bukti yang tersaji seperti pembukuan dan juga pencatatan keuangan sedikit ada ketidakteraturan dari pengurus, sehingga ini menimbulkan kesulitan tersendiri bagi penyidik, dan juga pada akhirnya kita berhasil untuk mengkonstruksikan perkara ini. Berarti dimungkinkan ada penambahan tersangka lagi dan terkait dengan Ya, nanti kita tunggu hasil pengembangan penyidikan lebih lanjut. diperkirakan dari tahun 2016 sampai 2020 ini ada berapa dana yang digelapkan? Ya, kemarin dari hasil audit selisihnya sekira kurang lebih 700 juta. Perkembangan kasus penggelapan dana koperasi tersebut akan terus dikawal oleh para anggota koperasi. Dikarenakan lamanya proses yang ditangani Polres Nganjuk membuat para anggota koperasi harus datang ke Polres karena tak tahu kejelasan kasusnya. Apalagi menurut para anggota koperasi, kedua tersangka yang ditetapkan Polres Nganjuk juga masih bekerja seperti biasa. Dari Nganjuk, Sofyan Hanafi, Bayu TV melaporkan.